Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tak entol membuat gebrakan. Setelah menertibkan bangunan di sepanjang bantaran kali di Bekasi, ia menegaskan pelarangan siswa naik kendaraan bermotor ke sekolah. Mereka diwajibkan jalan kaki. Kalaupun itu tak memungkinkan, secara situasi dan kondisinya mengharuskan mereka naik kendaraan bermotor, setidaknya itu dilakukannya hanya sampai titik dia memungkinkan berjalan kaki. Karena tak pernah olahraga, jarang berjalan kaki, anak-anak kita memiliki kaki yang lemah, kata Deddy. Sontak, video-video yang menunjukkan iringan para siswa tengah berjalan kaki pun bermunculan di medsos. Tak jarang mereka memanggil-manggil nama Deddy. Dan satu di antaranya sempat dipanggil Deddy ke Gedung Pakuan, Bandung, untuk bertemu dan berbincang dengannya. Karena bareng-bareng itu melahirkan semangat kebersamaan. Mereka di jalan, canda, seserian, saling menggoda. Itu sudah tidak didapat anak SMP sekarang. Bener nggak? Ya. Naik motor individualis, datang terus kemudian di rumahnya main HP. Di sekolah pulang ke rumah pegang. Pak Deddy, alhamdulillah tuh ngikrah tuh. Pak Deddy sadayana Pak Deddy. Oh, ayo. Pak Deddy ngikrah tuh. Masya Allah seuran Pak Deddy. Yo Jabar luar biasa pokoknya mah. Assalamualaikum, Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih, Kang. Ini kita jadi jalan. Jadi jalan, jadi sehat, Kang. Jadi sehat, alhamdulillah ya Allah. Nerapin Pulang sekolah jalan. Ya nerapin ini Akang. Iya, agak ini juga. Makan gratis aja. Iya, makan gratis ini. Ya, ini belum kebagian. Kita belum kebagian Gedung mau juga belum gratis. jadi nih, lama banget. Ya, semoga Ini kita dapat ya. Selain mewajibkan para siswa berjalan kaki, Deddy pun melarang perayaan wisuda dan perpisahan berbiaya mahal, yang ujung-ujungnya memberatkan orang tua. Dan sebagaimana kebijakannya yang mewajibkan anak-anak jalan kaki ke sekolah, soal wisuda dan perpisahan itu pun memunculkan aneka video kreatif di media sosial. Ada yang menggambarkan perpisahan yang diwarnai kehadiran mobil pemadam kebakaran, lengkap dengan acara anak-anak diguyur air, ada pula video perpisahan yang menghadirkan permainan cahaya. Semuanya keren, semuanya kreatif. Acara perpisahan, nyatanya, tak harus selalu memerlukan biaya mahal, tanpa menghilangkan keseruan dan kesan mendalam di hati para siswa maupun guru. Di tengah polemik kebijakan larangan acara perpisahan di sekolah atau wisuda, Deddy Mulyadi kini justru memuji acara perpisahan satu ini. Sebuah video acara perpisahan sekolah di Bogor ini unik ini mendadak viral. Hal ini karena aksi unik para pelajar di acara perpisahan sekolah itu menuai pujian. Bahkan, aksi unik pelajar di acara perpisahan sekolah itu mendapatkan pujian dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Padahal sebelumnya, Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan larangan wisuda atau acara perpisahan di sekolah. Diketahui acara perpisahan yang dipuji Deddy Mulyadi ini dibuat pelajar SMK Al-Amin di Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara perpisahan pelajar ini tampak beda dari yang lain. Tak perlu biaya mahal apalagi acara megah, para pelajar tersebut merancang acara perpisahan sederhana tapi tetap meriah. Bahkan di acara perpisahan tersebut, bukan cuma para murid yang semeringah, tapi juga guru-guru ikut berbahagia. Dalam video yang dibagikan Deddy Mulyadi di akun Instagramnya, terlihat momen saat siswa-siswi SMK Al-Amin mengadakan acara meriah di sekolah. Tak membangun panggung atau tenda, pelajar Bogor itu justru memanggil petugas dan mobil pemadam kebakaran ke sekolah. Tujuannya adalah agar mereka bisa bermain air yang berasal dari mobil damkar. Di video terlihat petugas damkar datang disambut meriah para siswa. Setelah mobil damkar terparkir di halaman, para siswa pun berkumpul di tengah lapangan. Lalu guru mereka bernama Gusman Ade yang memandu acara perpisahan unik tersebut dengan penuh semangat. Sambil memegani selang mobil damkar, Gusman pun menyalakan air dan menyemprotkannya ke arah siswa. Dalam akun media sosialnya, Deddy Mulyadi memuji dan memberikan apresiasi kepada para siswa SMK Al-Amin Bogor atas acara perpisahan tersebut. Acara perpisahan atau wisuda yang sederhana tapi berkesan, tulis Deddy Mulyadi. Tak cuma dipuji Deddy Mulyadi, netizen juga ramai memberikan apresiasi. Video perpisahan SMK Al-Amin Bogor itu kini telah ditonton 4 juta lebih penonton di TikTok Gusman Ade.
Terakhir, karyawan Dedi yang mengirimkan siswa-siswa bermasalah ke barak militer pun menimbulkan reaksi sejenis. Bahkan video sapaannya kepada anak-anak kecil dimanfaatkan sejumlah orang tua untuk menggertak anaknya. Bila tidak patuh dan tidak disiplin, mereka akan didatangi Pak Dedi untuk kemudian dikirim ke barak TNI. Apa-apa. Hei, ayo siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya, kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah? Atau mau nurut sama ibu dan bapaknya? Sama papa dan mamahnya? Ayo, ayo sobat. Ayo, nanti Pak Guru datang loh. Kalau nggak nurut, ayo. Nurut datang ya, nanti katanya. dibawa nih nanti. Ya, awas. Kamu kenapa nangis? Aku takut sama Bapak Dedi. Aduh, Bapak Dedi. Makanya adanya tidurnya jangan malam-malam ya. Iya, Ma. Emang kenapa takut sama Bapak Dedi? Aku takut, memang takut, Tante. Takut sama Bapak Dedi. Makanya tidurnya tidak boleh malam-malam ya. Iya, Mama. Gitu. Kalau udah main diberesin lagi ya mainannya ya. Iya, Mama. Kalau tidak nanti kenapa? Takut dibawa Bapak Dedi. Ada lucunya. Ayo, siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya, kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Bisa bakal dijemput Ayo, sih Nazir. mau dijemput ke rumah, nurut sama ibu. Nurut cenanya, Ayo, siapa yang anak-anak? Inya, ngin jangan ulah hesenya. Mamnya. Gugahna ulah siangnya. Nurut. Mau ngelawan ke mama. Langsung nurut. Bisa dijemput ke Pak Dedinya ka dieu nya. Oh, kumaha dijemput ke teh. Oh, cenah ieu anak-anak cenah tidak mau mandi, tidak mau makan cenah. Ya, padahal mah dia mah pinternya. Nurut anjing mah nya ka mamahnya. Ayo, selesai. Safer. Nanti ibu itu ya telepon Kang Dedi ya. Kang Dedi ya. Apa? Kang Dedi. Ya, Mami telepon ya. Ya. Mami telepon Kang Dedi ya, kamu main mulu ya. Udah selesai ya. Ya udah selesai. Jadi ini anak saya nih main HP wae, Pak Dedi. Bawa aja Pak Dedi lah. Nggak bisa disuruh padahal lagi sakit. Kan lagi sakit main HP wae. Mau dibawa sama Pak Dedi mau? Mau nggak? Anak orang lain yang bukan tentara juga dibawa, apalagi Dede anak tentara, pasti dia langsung dijemput. Wih. Mau nggak? Mau nggak dijemput sama Pak Dedi? Oh. Pak Dedi nih, aku mah udah gak main HP, gak gambar nih.
Aku mah udah gak mau main HP lagi. Dibawa ke militer ya, Pak. Enggak, kakak kan bukan orang Jawa Barat. Warga Tangerang loh. Enggak dijemput sama Pak Dedi. Enggak, itu dia tuh habis makan coklat nangis. Enggak. HP-na udah lapor ke Pak Dedi, coba ke ibu. Langsung diserahin dong. Abang oge teh bangnya. Sudah lapor ke Pak Dedi bangnya. Bisa dibawa ke tentara lid. Ya. Oh. Ada mau dibawa tentara mau? Ke Pak Dedi kan mau nggak? Makanya jangan main HP ya. Oke? Oke. Kenapa jam segini udah ngajak tidur? Ama makan itu. Ama ngantuk jadi ama ngajak tidur. Ngantuk apa takut? Ya takutnya dibawain Pak Dedi. Dibawain kemana? Dibawain nanti dia bawa TNI. Bawa TNI. Terus kalau main HP masih enggak? Enggak. Udah enggak. Oh, kenapa? Gak mau lagi nanti. Gak mau lagi, bener ya? Iya. Janji ya? Iya. Coba ngomong janji. Janji. Pak Dedi? Pak Dedi? Iya. Gimana bilang sama Pak Dedinya? Pak Dedi Oh. gak mau lagi main HP selamanya setahun nih. Setahun. Ya kan nanti kalau main HP kelamaan nanti kalau bisa pintar kayak gimana? Nggak bisa pinter. Iya. Takut kamu sama Pak Dedi ya? Iya. Makanya nggak boleh kata kamu juga. Kang Dedi, abi laporan iya barudak di dieu mah pagi-pagi teh Pak Dedi tah nyook geusik alhamdulillah henteu nyaroong HP ya. Mun nyaroong HP mah ke ku Kang Dedi di kakanang tantarakeun nya diwajib militerkeun. Tuh Kang Dedi alhamdulillah nya barudak di dieu mah saroleh isuk-isuk teh tah kana mobilan nya tah naik sepeda cenah sieun ku Kang Dedi teu. Sieun tuh cenah Kang Dedi ayeuna mah sieuneun keneh ku Kang Dedi daripada ku kolotna Kang Dedi. Nah, sekarang mah alhamdulillah mami teh. Jadi sekarang mah ada aturan baru, coba Nos lihat di sini. Nih, pegang. Ayo, siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Siapa yang? Lihat. Mana yang tadi? Ini semuanya nih anak-anak. Aku nggak mau makan. Tuh lihat. Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya. Awas ya. Kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, Mau dikirim susah aja. bangun, Alhamdulillah mau susah mandi, maksudnya dikirim ke susah barak makan, militer. malas ke sekolah. Itu dengerin. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Dijemput. Alhamdulillah. Ayo, mau dijemput ke rumah? Mau. Atau mau nurut sama ibu dan bapaknya? Sama Mau- bapak mau dan yang mamanya? mana? Ayo. Mau yang mana? Ayo cepat. Ayo, nanti Pak Gubernur datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Gubernur datang nanti dibawa nih nanti. Tuh, alhamdulillah. Ya, awas. Jadi nanti mah kalau nggak nurut teh anaknya dipidoin. Ayo, Dikirimin ke barak siapa militer yang 2 minggu di sana. Nggak mau Nos, mandi. Siapa Nos kan yang suka anak-anak itu, nggak nggak mau makan? ini, susah Ayo. kalau dibilangin Siapa teh. yang nggak mau tidur? Ya, nanti mah 2 Siapa minggu yang pisah susah dulu sama bangun? mami. Ayo. Ke siapa itu, ke yang barak nggak militer mau ke dulu ya. sekolah? Hah? Ah, Biarin nanti ketemu lagi sama mami. ini sudah berapa hari di Dengerin sini? dulu, atuh dengerin dulu. Tuh kan sekarang aja ngelawan. Kalau Nos ngelawan ke orang tua nanti sama mami dititipin dulu ke Pak Dedi Mulyadi ya. Heeh. Oh nggak Mau mau. ngelawan nggak? Hah? Nggak, udah nurut ya. Mau nurut sama orang tua? Berhasil guys. Bener? Janji? Janji? Oh Bener? janji. Nurut kata mami? Heeh. Ah, mantap. Bener ya? Kalau bohong mami tinggal kirimin ke Pak Dedi Mulyadi ya. Siap? Bener?
Oke. Dah, minta maaf. Dah, peluk. Ini udah jam berapa? Takut Kang Dedi. Nggak takut lagi sama Ntar emak. lagi apa? Waktunya apa? Tidur. Kalau nggak tidur nanti Laporin. Dilaporin. harus nurut ya sama mama. Mau nurut apa mau dilaporin ke itu Kang Dedi? Nggak mau. Nggak mau. Wah, Masuk Baik itu tidur. pada di luar ya, masuk. Bentar lagi tidur ya. Jangan terus nggak mau. ditangkap nanti sama Pak Gubernur. Nggak mau, Mama. Ya makanya jangan terus ya. Ya, Mau ditangkap sama Pak Dedi, nggak. Pak Dedi Supriyadi. Nggak mau, Mama. Hei, Iya. ayo siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Tah, siapa yang susah bangun? Saling nunjuk. Siapa yang jajan? Tuh yang jajan terus. Puas ya. Itu juga Dedi. Kalau sampai Lucu, ya. melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah Emang nggak bangun, susah tidur. mandi, susah Mengaku makan, sendiri adiknya. malas ke sekolah. Awas loh. Harus ke sekolah. Udah datang nanti ke rumahnya dijemput. Ayo, mau dijemput ke rumah? Kalau nggak mau, Nurut sama ibu dan bapaknya, sama papa dan mamahnya. Ayo, ayo cepat. Ayo, nanti Pak Guru datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Guru datang nanti dibawa nih nanti. Ya? Tah, dibawa tah nih anak dua nih, bawa aja Pak. Langsung kabur. Masih mau main HP? Kok Mbak? Jemput Pak Dedi mau? Pak Dedi ini perambah bandel dia Pak Dedi. Lapor, Pak Gubernur, ada anak namanya Raska. mana Koman? Dikasih taunya sama orang tua. Ada? Mau dilaporin ke Pak Dedi mau? Makan? Nggak makan. Kalau nggak mau makan, laporin ke Pak Dedi. Dia masukin barak. Iya. Makan ya? Iya. Ya? Iya. So. Siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Si Zio sama si Raja. Anak-anakku nggak mau makan. Nih, si Zio nih Pak nih yang nggak mau makan. Tidur. Siapa yang susah bangun? Makanya kalau disuruh makan, makan ya. Kalau disuruh makan, makan ya. Siapa yang jajan terus? Kalau disuruh tidur, tidur ya. Puas ya. Kalau sampai melawan orang tuanya. Tuh, nggak boleh melawan Mami sama Pengen Abi. jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Tuh, jemput aja Pak Gubernur. Mau dijemput ke rumah? Mau. Si Raja sama Jo. Dan mamanya. Ayo, nanti Pak Gubernur datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Gubernur datang nanti dibawa nih nanti. Ya, awas. Ayo mandi. Kalau tidak mandi, Langsung nurut. kalau tidak mandi dibawa sama Pak Dedi pakai mobil besar warna hitam. Mau? Enggak. Yaudah, yuk mandi. Yuk. Takut kan? Kalau tidak mau makan, kalau tidak mau mandi, kalau tidak mau belajar, kalau main HP terus nanti dibawa sama Pak Dedi. Makanya terus harus nurut juga sama orang tua, oke? Biar nggak dibawa ya. Takut. Seyoktote, gertakan tersebut cukup berhasil. Anak-anak menjadi penurut dan lebih disiplin. Walau tak sedikit pula yang merespon gebrakan Dedi Mulyadi ini dengan humor atau kelakar. Misalnya, meminta Dedi agar kebijakan itu juga diterapkan kepada para suami atau para istri. Bahkan, ada ibu-ibu yang menginginkan dikirim ke barak tentara agar mereka bisa bertubuh langsing. Pak Dedi,
Pak Dedi ulah barudak wae atuh nu dikabarakeun teh atuh ibu-ibu nu gara rendut Pak Dedi. 3 sasih we Pak Dedi nya Pak Dedi nya. Hayang begang atuh Pak Dedi. Nya jadi healingna di barak atuh Pak Dedi ulah pilih kasih atuh. Tuh Pak Dedi nya Pak Dedi. Pak Dedi, iya majikan abi belanja online wae Pak Dedi. Cik pangalakeun gerak ka barak, ieu sina wajib militer lah gitu. Sina diajar terjun payung. Sina diajar ngaduk pengulan semen Pak Dedi. Ieu belanja online wae atuh da Pak Dedi di dieu sapoe. Sementara itu ada pula yang menggugat kebijakan Dedi itu ke pengadilan. Si penggugat menganggap kebijakan Dedi itu syarat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut si penggugat, Dedi Mulyadi tak mengerti atau tak paham dengan falsafah pendidikan. Ia juga diduga telah melampaui wewenangnya sebagai gubernur, yang artinya juga melanggar hukum. Mengadukan Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Dedi Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. Bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Nah, ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, dan lain sebagainya. Nah, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama. Yang kedua, apakah ada jaminan dengan dibawa ke barak militer ini, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? Kan nggak ada jaminan juga. Apalagi kurikulum untuk pendidikan di militer itu tidak diuji, tidak terbukti ampuh atau tidak. Nah, kurikulum maupun metode pendidikan yang baik untuk anak terkait dengan permasalahan siswa dan lain sebagainya itu sudah lengkap diatur oleh Kementerian Pendidikan. Guru juga tahu metode dan lain sebagainya. Jadi ketika dibawa ke barak militer, itu saya rasa ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi bukan memanusiakan manusia, tetapi memiliterkan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak ada satupun payung hukum yang membolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu nggak ada satupun pasalnya atau payung hukumnya. Nah, dilihat dari sini, kami menduga bahwa Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Kami menduga bahwa Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur, karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Nah, untuk itulah kami mengadukan beliau ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia supaya kebijakan ini dihentikan. Apapun, itulah Dedi Mulyadi, gubernur fenomenal yang kerap disebut Gubernur Aing. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar. Selamat menjalankan kegiatan.